Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deasi Nur Putri, kelas semester 6 PIAUD dari STIT Nusantara, dalam mata pembelajaran kuliah pendidikan pedagogik yang ingin menyampaikan tentang media pembelajaran digital. Belajar adalah proses memperoleh pengetahuan. Penggunaan media dalam proses pembelajaran sangat dibutuhkan untuk menarik perhatian peserta didik dan membuat kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik dan juga efektif. Media pembelajaran adalah media yang menyampaikan pesan atau informasi yang memuat maksud atau tujuan pembelajaran. Jadi ada beberapa dampak dalam penggunaan media, diantaranya yaitu menyampaikan pembelajaran menjadi lebih standar, proses pembelajaran bisa lebih menarik, dan proses pembelajaran juga menjadi lebih interaktif. Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk belajar bisa dipersingkat, ya. Kualitas hasil belajar juga dapat ditingkatkan. Proses pembelajaran dapat diberikan kapanpun diinginkan atau dibutuhkan, jadi lebih fleksibel. Beberapa sumber pembelajaran menurut AICTE adalah yang pertama, yaitu pesan adalah informasi yang disampaikan oleh komponen lain berbentuk ide, fakta yang disampaikan oleh komponen lain berbentuk ide, fakta, makna, dan data. Yang kedua yaitu sumbernya melalui orang. Orang adalah mereka yang bertindak sebagai penyimpan atau penyalur pesan. Dan yang ketiga itu adalah barang-barang yang biasanya berisikan pesan yang disajikan dengan peralatan, dengan perangkat lunak. Dan yang keempat yaitu peralatan adalah barang-barang yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang disimpan dalam bahan, seperti perangkat keras yaitu hardware, yaitu berupa LCD, proyektor, tape recorder, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu teknik adalah langkah-langkah dalam menggunakan bahan. Yang keenam, latar atau setting adalah lingkungan di mana pesan itu diterima siswa. Diterima siswa dalam tempat, lokasi seperti di sekolah, di perpustakaan, dan lain sebagainya. Alat peraga adalah semua ya atau segala sesuatu yang bisa digunakan dan dapat dimanfaatkan untuk menjelaskan konsep-konsep pembelajaran dari materi yang bersifatnya abstrak menjadi nyata. Sebagai pendukung kegiatan belajar mengajar, itu kita harus mempergunakan alat peraga. Di sini juga ada bahan ajar. Bahan ajar adalah segala bahan baik informasi, alat maupun teks yang disusun secara sistematis yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai peserta didik. Hal-hal yang harus kita perhatikan sebelum menyampaikan materi pelajaran yaitu menentukan tujuan, menentukan keefektifan yaitu yang kedua. Yang ketiga, mengukur faktor kemampuan pendidikan dan peserta didik. Yang keempat, mempertimbangkan faktor fleksibilitas, yaitu media harus mempertimbangkan kelenturan yang digunakan dalam segala situasi dan tidak mudah rusak. Jadi medianya itu awet digunakan, dia tidak cepat rusak. Yang kelima yaitu memperhatikan faktor kesediaan media, karena setiap sekolah menyediakan medianya itu sesuai dengan kebutuhannya masing-masing di setiap sekolahnya, ya. Dan di sini yang saya baca di e-book dalam pembelajaran pendidikan pedagogik ada 8 pengelompokan media menurut Birch, yaitu yang pertama media audio, media cetak, media visual diam, media visual gerak, media audio semi gerak, media semi gerak, ada media audio visual gerak, ada media audio visual diam.
Di sini kita pembelajaran tentang digital ya, memerlukan pembelajaran yang pengajarnya itu berkomunikasi secara interaktif dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Pengertian pembelajaran juga dapat kita artikan sebagai suatu jaringan komputer yang saling terkoneksi dengan jaringan komputer lainnya ke seluruh penjuru dunia. Contohnya yaitu seperti internet. Ya, internet yang sudah meluas di seluruh penjuru dunia, kita bisa akses melalui internet untuk pembelajaran digital. Kita bisa manfaatkan itu. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan di pembelajaran pedagogik, khususnya tentang media pembelajaran digital. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan akhirul salam kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.